bagaimana peran masing-masing program terhadap kesehatan tradisional, pengembangan kesehatan tradisional, dan bagaimana sinergisme antara kesehatan tradisional dengan pelaksanaan program. Nah, kita lihat di sini peran Promkes, peran dari program terhadap pengembangan pelayanan kesehatan tradisional masing-masing. Seperti Promkes. Promkes adalah merupakan ujung tombak, ya, ujung tombak di dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional. Kenapa saya katakan bahwa Promkes adalah ujung tombak? Karena disitulah intinya informasi, ya, intinya informasi. Jadi yang berperan paling utama itu sebenarnya dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional adalah orang Promkesnya. Bagaimana dia bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat dan keamanan dari pelayanan kesehatan tradisional itu sendiri, baik itu melalui pembuatan leaflet, pembuatan buku saku. Jadi semua informasi-informasi yang terkait dengan yang kestrat, yang bahannya diambil dari yang bisa masuk ke semua program itu dipegang oleh Promkes. Di situ perannya Promkes, ya. Jadi dia semua mengumpulkan informasi-informasi itu dari semua program melalui identifikasi penyakitnya apa. Jadi orang Promkes juga sebenarnya dia mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di program. Kemudian dari hasil identifikasi itu dia bisa mengambil suatu keputusan bahwa oh, leaflet seperti ini yang saya harus buat, buku pedoman ini yang saya harus buat, buku saku ini yang saya harus buat. Tetapi tetap berkoordinasi dengan orang kestrat yang sudah terlatih, baik itu isolasi mandiri maupun akupresur dan ramuan. Saya kira itu pertama, Promkes. Kedua, gizi. Apa peran gizi terhadap pelayanan kesehatan tradisional? Gizi, kita ketahui bahwa orang gizi itu, program gizi itu ada ilmu di dalam bagaimana menangani masalah-masalah gizi masyarakat. Nah, perannya di sini gizi terhadap kesehatan tradisional adalah mengkaji dan menyediakan bahan-bahan lokal untuk menjadi bahan pangan fungsional dalam rangka penanggulangan kasus-kasus yang terkait dengan gizi. Jadi orang gizi menyediakan, memilih bahan lokal untuk dijadikan pangan fungsional, kemudian mengkaji fungsinya apa, kemudian informasi itu disampaikan ke Promkes. Ini sinergisme antara program, ya, menyampaikan ke orang Promkes dan orang Promkes yang membuat leafletnya, buku sakunya semua. Jadi ketika turun di lapangan tidak ada lagi anunya, tidak ada anunya. Kita harapkan turun ke lapangan secara tim supaya semuanya bisa bekerja sama. Jadi tim itu sudah punya tugas masing-masing, ya, seperti itu. Peran secara sinergi. Kemudian farmasi apa perannya di sini? Peran farmasi adalah memilih bahan-bahan tradisional untuk dijadikan ramuan terkait dengan kasus-kasus yang terbanyak dan sering terjadi di wilayah kerjanya. Dan ini juga disampaikan ke Promkes. Jadi Promkes ini sebenarnya punya beban tugas, ya, karena dia selain membuat, tidak hanya membuat, tetapi bagaimana penampilannya itu harus bagus dan bisa mudah ditangkap oleh si penerima, ya. Kemudian Kestrat sendiri, Kestrat itu perannya terhadap program, jalannya program itu sudah dijelaskan tadi bahwa ada dua berdasarkan Permenkes 103 itu ada dua, pelayanan kesehatan tradisional, keterampilan dan ramuan. Nah, itu yang diberikan ke masing-masing program. Jadi intinya pelayanan kesehatan tradisional itu ada di semua program, ya, ada di semua program. Apakah itu tenaganya ada di situ ataukah ilmunya yang ditransfer ke pengelola program, tergantung bagaimana
ya modelnya seperti itu. Tapi intinya untuk melaksanakan ini perlu yang perlu diperhatikan adalah SDM-nya. SDM-nya. Kembali saya sampaikan bahwa SDM adalah merupakan syarat mutlak untuk pengembangan pelayanan kesehatan tradisional. Minimal untuk di program asuhan mandiri, minimal. Tapi kalau kita mau lebih bagus, sebaiknya ada tenaga akupresur, ada tenaga akupresur, karena kalau ramuan tidak mungkin karena dipegang oleh farmasi. Itu sudah syarat mutlak ada di farmasi. Itu ramuan, ya. Untuk akupresurnya bisa, karena kan ada backgroundnya dari perawat kan punya background itu. Bidan juga bisa untuk akupresur. Tadi minimal asuhan mandiri ada di situ, ya. Saya kira itu. Kemudian ada satu dok yang sering terlupakan, kesehatan kerja. Iya, Kesker. Nah, tugasnya kesehatan kerja mengidentifikasi penyakit-penyakit yang terbanyak di para pekerja. Di sini pekerjanya apa? Nelayan petani. Nah, itu yang kita identifikasi. Penyakit apa yang terbanyak di situ? Nah, itu yang kita kaji. Kira-kira tindakan apa yang bisa diberikan? Akupuntur apa? Ramuannya apa? Ya, titik-titik mana? Nah, itu kalau bisa, seharusnya hasil identifikasi itu dibicarakan bersama dengan orang yang sudah terlatih kesrat, kemudian hasilnya kita sampaikan ke Promkes, kembali Promkes membuat leafletnya, membuat buku sakunya, ya, itu integrasinya di situ. Kemudian di KIA juga sangat penting. Jadi kalau di KIA mulai dari ibu hamilnya dalam rangka penanganan stunting, kan stunting sekarang jadi merupakan primadona program, ya. Nah, itu bukan dari di anaknya saja, tetapi mulai dari ibu hamilnya. Kalau ibu hamilnya berarti mencegah stunting. Kalau di anaknya adalah menanggulangi stunting, ya. Jadi mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, kemudian bayinya, balitanya, itu semua masuk kesrat di dalamnya. Dan bukan hanya kesrat, tetapi program gizi juga masuk di situ, ya, integrasinya. Mungkin semuanya sudah tahu, hanya kadang bingung. Jadi di sini saya bukan mengajarkan, tetapi kembali sama-sama kita membuka wawasan, hanya mengingatkan saja bahwa seperti ini proses integrasi program. Jadi sebelum ada kesrat sebenarnya sudah ada yang namanya integrasi. Tapi karena adanya kesrat, kita perkaya lagi dengan ilmu kesrat di dalamnya. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa berdasarkan Permenkes 37 yang terkait dengan alur pelayanan itu diatur di pasal 16 ayat 1. Jadi tetap mengikuti alur konvensional, tapi nanti setelah di anamnesa dokter memberikan pilihan kepada pasien apakah dia mau konvensional atau tradisional. Di tradisional juga dilihat dari hasil anamnesa apakah dia butuh akupuntur, akupresur, ataukah dia hanya butuh ramuan atau butuh ketiga-tiganya. Ya, jadi akupunturnya ke dokter, akupresurnya ke tenaga akupresur yang sudah terlatih, ramuannya dan konsultasi ramuannya ke farmasi. Ya, seperti itu. Kalau ada pun yang terkait dengan gizi, ada konseling gizi, ya, di situ seperti itu. Kemudian terkait dengan ini papan ini papan informasi yang di depan itu memang sudah diatur juga di Permenkes 37 di pasal 16 ayat 3. Ya, dulu kita harus ada itu. Papan itu ada pelayanan rawat inap, rawat jalan, poligigi, apa semua kesehatan tradisional ada di situ. Jadi pelayanan kesehatan tradisional. Jadi memang sudah diatur di situ. Iya. Kemudian terkait dengan rujukan dari dokter ke ini sudah diatur juga di pasal 17 ayat 1. Ya, sudah ada itu. Kemudian untuk
rekam mediknya juga sudah diatur di pasal 17 ayat 3. Jadi keberadaan Permenkes 37 memang mengharuskan kita untuk melakukan pelayanan di dalam gedung seperti itu, bentuknya seperti itu. Ya, saya kira itu Dok. Sementara jadi, kalau ada yang lain saya bertanya, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan saja nih. Iya, kita terbuka. Jadi saya lihat ini Permenkes 37 2017 nih. Iya. Semua sudah diatur di situ. Saya juga membaca nah. kita ini kan saling belajar. Iya. Saya baru berapa bulan nih? 1 bulan nih. Iya. Nah di situ. Jadi mungkin saya banyak belajar. Kemudian pencatatan pelaporannya saya lihat tidak diatur di situ. Jadi masalah pencatatan pelaporan karena ini layanan di dalam gedung dan di luar gedung. Jadi mungkin kita mengikuti saja SP2TP. Iya. Ya, SP2TP ya. Jadi itu laporannya masuk ke SP2TP, masuk di yang primer ya, karena kita kan terintegrasi. Di pencatatan itu masuk di yang dikelola Ibu Anu itu. Ini ya kerja di bawah. Jadi untuk pencatatan pelaporannya begitu barangkali karena sudah ada diatur semua di sini. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk ini mendalami Permenkes 37 nomor 2017. Jadi jangan pikir ragu berbuat karena semua diatur, ada anunya, regulasinya. Regulasinya turun temurun mulai dari undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya, peraturan Menteri Kesehatan, kemudian keputusan Menteri Kesehatan. Ada semua itu diatur. Tinggal ditunggu perdanya. Tinggal ditunggu perdanya. Nah ini kita sudah mau advokasi dulu ini baru mau dihitung-hitung ini advokasi untuk anggaran. Anggaran. Tidur mati lagi. Jadi mudah-mudahan tahun berikutnya karena kepala dinas itu antusias dengan kegiatan seperti ini. Saya kan baru-baru minum jamu di ruangannya, anak-anak bikin ramu, itu atas biaya sendiri kan, dana pribadi dia pakai itu kasih minum semua itu orang di bagian sekretaris. Saya coba tomat di situ minum. Sebenarnya saya juga mau berbuat di belakang itu gede. Siapa tahu aku suruh bayar anak-anak, kan lihatku begini. Pertama saya biayai dulu toh. Saya bikinkan misalnya contoh wedang jahe apa kan. Siapa yang datang minum ada celengan, toh kasih masuk 1.000 kah, 2.000 kah, seikhlasnya. Ya. Untuk berikutnya kesinambungannya. Untuk minggu berikutnya karena kita sudah mulai juga aktif olahraga hari Jumatnya itu karena sudah ada siapa lagi di depan Dian dan Manipahui ke situ. Ya, Mail. Mulai kita goyang juga hari Jumat. Jadi mungkin begitu nih tentang pencatatan pelaporannya. Kemudian untuk laporan kan triwulan kita, ya, laporan ini, ya jangan nih laporkan setiap bulan karena tidak bertambah itu tenaga anggota, tidak bertambah jadi tenaga, tidak bertambah jadi hak rata. Jadi ya yang penting itu tiap triwulan. Kalau bilang kita tanggal 5, terakhir tanggal 5. Deh, siapa yang belum masukkan laporan ini Bu Isa? Mana itu masuk itu? Ya. Kalau saya paling orang kalau saya bilang tanggal 5. Tidak ada istilah angka dulu. Sekarang biar malam bisa mengirim. Toh? Sekarang apa saja nanti kita print out di sana. Saya mau tanya penyihat tradisionalnya sini berapa? Yang di puskesmas? Iya, wilayah tak penyihat tradisional. Penyihatnya satu. Apa itu? Dia apa namanya? Pijat sama ramuan. Biasanya kan itu dia bikin kianunya minyak gosoknya apa ya? Minyaknya dia sendiri yang orangnya. Terus bagaimana pembinaannya? Pembinaannya itu sesekali dilihat berapa kunjungannya. Cuman karena melihat itu bapaknya teman-teman di sini jadi bisa dikontrol. Bapaknya teman yang kerja di sini. Kontrolnya apa yang dikontrol?
Maksudnya jumlah jumlah pasien biasanya pemilahnya berapa. Jumlah pasien. Ya, Kita nggak kontrol bagaimana cara membuatnya. Cara memulainya sebenarnya sempat itu hari kami kunjungi dengan masih tahunnya kami kunjungi situ, cuman dia ada bilang ada bendera ramuan, apakah baca kan Ada formatnya itu deh. Nah, ya. ada di Permenkes berapa itu? Nanti saya kirimkan. Cuman kalau kayak daun ada semua aja ya. Yang perlu diperhatikan itu higien sanitasinya. Ini ada, kami sudah buat buku pedoman pembinaan penyiar tradisional. Di situ ada format-formatnya, format laporannya, format pembinaannya seperti apa, dan semua aturan-aturan terkait dengan kalau dia melanggar, kalau dia apa. Ini saya kirimkan kita tunjuk. Kirim di Saya sudah